Halo, buat kalian yang ikutin channel ini, mungkin udah sempat nonton ulasan tentang komik CG Serikat Jagoan Indonesia ya. Komik tahun 2008 terbitan Jagoan Komik ini emang pernah bikin heboh dunia komik Indonesia karena ngenalin berbagai superhero generasi baru dengan desain yang keren banget. Nah, gue rasa di video waktu rehat kali ini kayaknya bakal seru nih kalau kita bahas jagoan dan musuh yang muncul di komik Serikat Jagoan Indonesia. Gue tambahin juga beberapa jagoan yang bakal muncul di komik berikutnya ya. Oke, biar gue makin semangat bikin konten kayak gini, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita mulai aja pembahasannya. Suatu ketika, Arya mendapatkan kekuatan akibat terkena efek radiasi meteor yang jatuh menimpanya. Tanpa disadari, kekuatan itu berasal dari Sukma Jagapati, seorang patih dari kerajaan 700 tahun yang lalu. Dia pun menggunakan kekuatannya untuk menghadapi musuhnya yang juga mendapat kekuatan yang setingkat dari radiasi meteor yang jatuh. Blachan menaruh dendam kepada musuhnya yang telah membantai kedua orang tuanya saat kecil. Namun rasa dendamnya mulai terhalang dengan percintaan dengan kekasihnya. Pertama kali muncul pada komik pendek Impian Bram tahun 1995, tokoh ini muncul kembali pada komik solonya di tahun 2005. Dikenal sebagai seorang paranormal, Profesor Bratanala merupakan ahli sejarah dan genetika yang berhasil berkomunikasi dengan Sukma Jagapati dan membebaskannya dengan bantuan meteor. Saat ini, dia beraksi bersama Winda dan Kapten Rado. Cakra adalah seorang kurir yang lahir dari jalinan cinta seorang pertapa sakti bernama Derajat dengan wanita dari desa Gunung Krakatau. Cakra tumbuh dewasa tanpa ayahnya yang pergi namun mewarisi gen kehebatan ayahnya. Patih Jagapati adalah panglima kerajaan Magaladra di Jawa 700 tahun lalu yang dikutuk menjadi Sukma yang terperangkap dalam himpitan dimensi setelah gagal melakukan pemberontakan pada raja yang zalim. Di masa kini dia bersatu dengan Raga Arya Geni dan dapat muncul sebagai Sukma Putih Raksasa. Kapten Rado adalah purnawirawan yang pernah tergabung dalam gerombolan makar alap-alap hitam, namun menyadari kesalahannya dan ambil peran dalam menumpas gerombolan tersebut. Saat ini dia beraksi bersama Winda dan Profesor Bratanala. Winda adalah anak dari Profesor Darso yang mendirikan sistem pertahanan negara super canggih. Winda beraksi sebagai agen rahasia dibantu gengnya untuk melawan komplotan musuh dengan senjata mutakhir. Saat ini dia beraksi bersama Profesor Bratanala dan Kapten Rado. Lahir di keluarga yang kurang harmonis, Zantoro tumbuh bersama ayahnya seorang pedagang dan pembuat senjata tajam. Dari situlah Zantoro berlatih mengasah keahlian dengan senjata tajam. Zantoro kerap geram melihat tindak kejahatan di masyarakat sehingga sering membekuk penjahat di Jakarta. Bujang Anom adalah titel yang disematkan ke lebih dari satu orang secara turun-menurun. Berawal dari Suwi Krama yang mempelajari ilmu hitam dari dedemit Bujang Anom di Gunung Ciremai pada masa penjajahan Belanda, dilanjutkan oleh anaknya Suwitra yang menjadi bodyguard seorang tuan tanah di Cirebon di zaman Jepang dan menjadi Bujang Anom selama 67 tahun. Respati, seorang dokter cucu dari Suwitra, pun melanjutkan titel sebagai Bujang Anom ketiga di era modern. Kensei adalah pemuda yang gemar kebut-kebutan dengan para geng motor. Tanpa diduga, Kensei mendapat kekuatan menjadi robot saat sedang berada di hutan bersama temannya. Nama Cypher sendiri merupakan plesetan kata cyber yang didapat dari salah satu orang biasa yang ditolongnya. Badar adalah pimpinan gembong kriminal sadis, pengedar narkoba, dan geng rampok yang bertanggung jawab atas kematian orang tua Bram yang kemudian menjadi anti-hero bernama Blachan. Badar sering beraksi di balik layar dengan mengerahkan anak buahnya yang memiliki berbagai keahlian bela diri. Bangor adalah mantan saingan Zodet di dunia kriminal yang direhabilitasi tubuhnya oleh seorang ilmuwan Jepang menjadi seorang cyborg. Pada komik CG, dia menjadi inang bagi Morsal untuk bangkit kembali dalam perseteruannya dengan Jagapati setelah Bangor mengkhianati kerjasama kriminalnya dengan Zodet. Merupakan kakak dari Profesor Bratanala yang memiliki kemampuan supranatural dan akhirnya bisa memanggil Sukma Morsal dan menyatukannya dengan tubuh manusia yang dipilih untuk menjadi raksasa berkekuatan mistis. Morsal merupakan perwujudan kutukan bagi Jagapati yang terperangkap di dimensi antara bumi dan langit. Karena Sukmanya terpisah lewat bantuan paranormal Bratanala, Morsal yang penuh amarah mengamuk dan membuat kekacauan karena ingin bersatu kembali dengan Sukma Jagapati. Seorang pemuda mendapatkan kekuatan dari entitas jahat yang berasal dari radiasi salah satu meteor yang jatuh ke bumi. Dia adalah musuh dari Arya Geni yang iri karena kedekatan Arya dengan Nike, wanita idamannya. Tanpa dia duga,
sukma kutukan Morsalah yang memberinya kekuatan di dalam tubuhnya. Zodiac adalah musuh dari Zantoro. Dia adalah kepala gembong narkoba yang menguasai hampir 2/3 wilayah peredaran di Jakarta, didukung oleh pasukan ultramodern untuk mengamankan bisnisnya. Selain diusik oleh Zantoro, wilayah Zodiac ternyata juga ditantang oleh Badar dan mantan saingannya bernama Bagor. Darome, seorang penjahat tangguh yang tak sadarkan diri setelah tertembak polisi, bertemu dengan roh Gentala di alam bawah sadarnya. Gentala adalah seorang bangsawan di zaman penjajahan Jepang yang membantu penjajah dan menaruh dendam pada Bujang Anom yang menggagalkan fitnahnya kepada Suwitra untuk melanggengkan usahanya menikahi anak tuan tanah di Cirebon. Gentala pun terbunuh oleh Bujang Anom dan rohnya sekarang merasuki Darome untuk membalaskan dendam masa lalunya. Gimana menurut kalian? Rasanya di tiap komik lepasannya ada beberapa tokoh dan penjahat yang belum gue sebut sini kayaknya. Jadi buat kalian yang mau nambahin bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi keren-keren banget kan karakter yang muncul di semesta jagoan komik. Rasanya bakal seru juga kalau mereka muncul lagi nantinya ya. Hanya waktu yang bisa ngejawab sepak terjang mereka di dunia komik Indonesia saat ini. Anyway, kalau kalian masih antang di sini makasih banget udah nonton sampai habis. Oke, gue udahan dulu ya. Jangan lupa untuk dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!